Jemaah sekalian, sambil menunggu yang lain, kita akan mulai kajian kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah kembali, berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Semoga dengan bergabungnya ibu bapak sekalian di kajian Zoom di malam ini, semoga menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam ini kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan ayatul ahkam, tafsir terkait ayat-ayat hukum. Nah, tema kita kali ini ialah seputar sholat Id, ya. Jadi sengaja kami menyampaikan materi ayat terkait hukum ini sesuai dengan urutan bab fikih gitu ya, yang dimulai dari bab toharoh. Nah, kita akan langsung saja kepada materinya. Di malam ini kita akan membahas yaitu mengenai sholat Id, ya, sholat Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun ayat yang kita bahas, yang kita jadikan rujukan, yaitu ada di surah Al-A'la ayat 14 sampai 15, dan ada di surah Al-Kautsar, ya. Ada di surah Al-Kautsar. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita akan coba baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Adapun di surah Al-Kautsar Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar, ya. Nah, kita coba terjemahkan dulu ya ibu bapak yang Allah muliakan. Qad, sungguh, aflaha, beruntung, ya. Aflaha itu kumpulan dari kebaikan yang didapatkan oleh manusia, ya. Kebalikan dari aflaha yaitu syar, segala bentuk keburukan, ya. Aflaha maknanya ialah kemenangan, keberuntungan, ya.
hampir sama maknanya dengan faza wa robiha wa najaha, ya. Maknanya sama, sungguh beruntung. Siapa? Man tazakka, yaitu orang yang mensucikan dirinya. Nah, zakah ini menunjukkan akan kesucian, baik kesucian zahir ataupun batin. Kemudian wa dzakara asma rabbih fasalla, dan berzikir menyebut nama Rabbmu atau mengingat nama Rabbmu, fasalla maka salatlah. Nah, di sini ada kalimat sholat, yaitu sholat. Kalau dari segi bahasa, sholat itu maknanya ialah doa. Adapun dari segi istilah, sholat itu ialah amal ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian yang ditutup dengan salam, yang terdiri dari bacaan zikir tertentu, itu sholat, ya. Kenapa sholat dari segi bahasa ialah doa? Karena memang di dalam ibadah sholat banyak sekali kandungan doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, surah Al-A'la ayat 14 dan 15 ini sebelumnya menjelaskan terkait dengan umat manusia, ya, yang dijauhkan, yang akan dijauhkan dari kebinasaan, ya, yang akan dijauhkan dari kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Nah, kemudian ayat ini sebenarnya bercerita terkait dengan kerasnya siksaan api neraka dan bagaimana keadaan orang kafir di dalamnya. Nah, kemudian kebiasaan Allah di dalam Al-Quran itu, setelah Allah menceritakan orang yang kufur, maka biasanya diiringi dengan mereka yang beriman, terkait dengan nasib mereka nanti di hari kiamat, pahala yang mereka dapatkan. Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, maka Allah dalam ayat ini menggambarkan, dalam dua ayat ini terkait dengan keberuntungan yang didapatkan, keselamatan yang akan diraih, ya. Bagi siapa? Yaitu bagi mereka yang mengerahkan daya dan upayanya berjihad untuk bisa mengendalikan dirinya terkait dengan mensucikan diri, ya. Baik mensucikan diri dari perbuatan buruk seperti hanya kufur, syirik, gitu, ya, atau mensucikan diri dari perkara najis, entah itu yang menempel pada badan, pakaian, ataupun tempat, ya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan dirinya. Nah, di antara bentuk penyucian diri ialah dengan berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat yang Allah perintahkan. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Maka di ayat 2 ini jemaah sekalian ada pembahasan di kalangan ulama, ya, terkait dengan kalimat tazakka, yaitu orang yang mensucikan dirinya. Siapa yang dimaksud dengan tazakka? Maka dalam hal ini ada 4 pendapat ulama. Yang pertama ialah yang dimaksud dengan tazakka, mensucikan diri, ialah mensucikan diri dari perbuatan syirik dan dosa. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Ikrimah, ya. Kemudian pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan tazakka, mensucikan diri di sini ialah mensucikan harta, ya, mensucikan harta, entah itu dengan zakat, sedekah atau yang lainnya.
Kemudian yang ketiga, ada juga ulama yang menafsirkan mensucikan diri di sini ialah dengan mengeluarkan zakat fitrah. Ini lebih khusus lagi ketimbang pendapat yang pertama, ya. Kemudian ada juga pendapat yang keempat, yang dimaksud dengan tazakka mensucikan diri di sini ialah maknanya annama, yaitu mengembangkan potensi yang ada dalam diri dengan meningkatkan ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan amal soleh yang dicintai oleh Allah. Nah, dari empat pendapat ini jemaah sekalian tentunya tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Intinya, beruntung mereka yang mensucikan dirinya, baik zahir ataupun batin. Beruntunglah mereka yang mensucikan dirinya dari perbuatan kufur, dari perbuatan syirik, dari perbuatan nifak, dari perbuatan fasik, ya, atau perbuatan buruk yang lainnya. Beruntunglah mereka yang mensucikan dirinya dengan mensucikan harta yang mereka dapatkan, entah infak sunnah ataupun infak wajib yang dikeluarkan. Dan beruntunglah mereka yang berhasil mensucikan dirinya dengan melakukan amal soleh yang bisa mereka lakukan. Qad aflaha, beruntunglah mereka, man tazakka, yaitu orang yang mensucikan diri. Nah, kemudian pembahasan yang kedua jemaah sekalian terkait dengan wa dzakara asma rabbihi fasalla, dan mengingat nama Rabbmu. Nah, ini kalau saya lebih enak menerjemahkan Rabb itu ya Rabb saja daripada menerjemahkan dengan Tuhan, ya. Rabb itu artinya yang menjaga, yang memelihara, ya, yang mengurus kita, itulah Rabb. Nah, sedangkan Tuhan, apa makna dari Tuhan? Wallahu a'lam, ya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan mengingat Rabbnya lalu dia salat. Nah, apa yang dimaksud dengan wa dzakara asma rabbih fasalla? Maka dalam hal ini ada ragam pendapat ulama juga. Ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, berzikir kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, ya, baik dalam hal rububiyah, uluhiyah, asma ataupun sifat. Kemudian wa dzakara asma rabbih fasalla, zikir yang dimaksud di sini ialah berzikir kepada Allah saat kita melangkahkan kaki menuju tempat sholat. Kalau konteksnya sholat id, yaitu saat keluar rumah menuju mushola, kita berzikir kepada Allah, ya. Kemudian pendapat yang ketiga, wa dzakara, dan berzikir di sini maksudnya ialah yadhkurul abdu ma'adahu, yaitu seorang hamba dia mengingat atau memikirkan nasibnya nanti terkait dengan tempat kediaman akhir di akhirat. Apakah dia akan termasuk ke dalam ahli surga ataukah dia akan dijerumuskan ke dalam api neraka. Nah, dari ragam pendapat ini juga kita bisa memahami bahwa satu sama lain ragam perbedaan pendapat ini saling melengkapi. Ini perbedaan yang sifatnya tanawwu, yaitu variatif. Ada juga perbedaan yang kontradiktif. Agino kontradiktif mah lamun benten pendapat kada berusaha dipilari mana nu paling kiat. Tapi upami perbedaan pendapat yang sifatnya tanawwu, variatif, maka satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Di antaranya terkait dengan penafsiran para ulama terhadap ayat tertentu. Nah, kemudian fasolla, lalu salatlah, maka di sini juga ada ragam pendapat ulama. Yang dimaksud salat di sini ialah salat yang 5 waktu, ya, sehari semalam. Ada juga yang mengatakan salat yang dimaksud ialah salat sunnah. Kemudian ada juga yang mengatakan salat yang dimaksud ialah salat Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Ada juga yang mengatakan bahwa salat yang dimaksud dalam ayat ini ialah ad-du'a,
ya, doa yaitu memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ini juga sama ragam penafsiran yang bisa kita ambil ya. Maka kalau kita berbicara terkait dengan sholat, itu melingkupi segala macam bentuk sholat, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Atau sholat yang dimaksud ialah doa. Sholat yang dimaksud ialah doa. Wa dzakara asma rabbih fasholla. Karena ada kalanya seorang hamba itu dia mengamalkan dua amalan dalam satu waktu, yaitu di samping dia berzikir, dia pun meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, kemudian terkait dengan pembahasan berikutnya di kalangan ulama ini mengenai ayat yang dijadikan dalil. Ayat ini dijadikan dalil terkait dengan disyariatkannya zakat fitrah, ya. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, ada sebagian ulama yang mengartikan man tazakka, yaitu orang yang mensucikan dirinya dengan mengeluarkan zakat fitrah, ya. Karena tazakka atau zakat itu maknanya bertambah dan berkembang. Jadi ketika seorang dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah, pada hakikatnya dia sedang mengembangkan atau menambahkan keberkahan pada harta yang mereka miliki. Nah, orang yang sedang berinfak, jemaah sekalian, adalah orang yang mensucikan dirinya, baik mensucikan diri dari sifat bakhil atau mensucikan harta dari perkara yang syubhat atau perkara yang diharamkan. Kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, ayat ini juga menjadi dalil sebagian ulama yang namanya zakat fitrah itu ditunaikan sebelum sholat. Yaitu kalau kita memahami qad aflaha man tazakka, zakat di sini ialah tazakka di sini ialah zakat fitrah, sedangkan di ayat berikutnya fasholla yang dimaksud ialah sholat Id. Janten zakat heula nembe sholat. Lamun jami sholat heula nembe zakat, maka zakatnya moal ditampi gitu nya. Lantaran di antara peranan zakat fitrah itu jemaah sekalian ialah menyempurnakan saum di bulan Ramadan apabila ada kekurangan, ya, apabila ada kekurangan. Sedangkan pelaksanaan sholat Id itu pertanda bahwa hari ini sudah masuk ke dalam tanggal 1 Syawal dan dilarang orang melaksanakan ibadah puasa di hari itu. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, maka dua ayat ini yaitu di surah Al-A'la ayat 14 dan 15 menerangkan kepada kita terkait dengan keberuntungan mereka yang mensucikan dirinya, mereka yang berusaha menyelamatkan dirinya dari api neraka. Dan ini adalah perkara yang wajib. Seorang manusia harus berusaha menyelamatkan dirinya bahkan keluarganya dari api neraka dengan amalan yang bisa mereka lakukan, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, ayat ini juga ya menjadi dalil terkait dengan proses perbaikan diri. Jadi ketika orang ingin menjadi hamba Allah yang baik, ada dua amalan yang dianjurkan oleh para ulama dengan merujuk kepada ayat ini. Yang pertama ialah tahliyah, sedangkan yang kedua tahliyah. Kalau tahliyah artinya mengosongkan diri dari perbuatan keji, dari sifat-sifat yang tercela, ya, yang tercela, dari karakter yang buruk. Ketika orang mau hijrah, ketika orang mau bertobat, maka hendaknya tahliyah didahulukan. Bersihkan diri, sucikan diri dulu dari berbagai macam kotoran yang mengotori hati kita. Baru ketika dada ini telah lapang, hati ini telah bersih, barulah ke tahapan berikutnya ialah tahliyah. Apa itu tahliyah? Menghiasi diri, ya, diantaranya dengan amal sholih, dengan ibadah yang paling utama yaitu dengan mengerjakan sholat.
sebagaimana Allah perintahkan, wa dzakara asma rabbih fasalla. Nah, kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, ayat ini juga merupakan pelajaran bagi kita akan besarnya hak Allah, ya. Jadi ketika seorang hamba dia ingin mendapatkan predikat yang terbaik di hadapan Allah Ta'ala, maka harus ada usaha untuk membersihkan dirinya dari perbuatan yang tercela. Dan usaha ini perlu kegigihan, perlu kesungguhan, ya, perlu jihad di dalamnya. Oleh karenanya bagaimana mungkin orang bisa meraih apa yang ia impikan kalau dia berleha-leha, ya, kalau dia berleha-leha, tidak mau berusaha. Oleh karenanya Rasul bersabda, al-ilmu bita'allum wal fiqhu bitafaqquh. Ini contoh saja. Yang namanya ilmu itu bisa didapat dengan dipelajari. Orang paham agama itu ya kuncinya belajar, gitu. Demikian hanya kita ingin dosa kita diampuni oleh Allah, maka taubat solusinya. Taubat solusinya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, di samping surah Al-A'la ayat ke-14-15 terkait dengan sholat Id juga itu ada di surah Al-Kautsar, ya. Di surah Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah kepada Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah atau berkurbanlah. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, ini surah Al-Kautsar, ya. Mungkin sebagian orang menganggap bahwa ini surat yang terpendek di dalam Al-Quran. Cuma 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, ya. Nah, jamaah sekalian, ada beberapa riwayat terkait dengan sababun nuzul ayat ini. Di antaranya ialah ada riwayat dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Ka'ab bin Ashraf datang ke Mekah, ya. Dia seorang pemuka Yahudi. Kemudian orang Quraisy berkata kepadanya, anta khairu ahlil Madinah, ya, wa sayyiduhum. Engkau itu adalah tokoh Madinah dan pemimpin mereka. Ala taro ila hadza sabi al-munabbir min qaumihi. Tidakkah kamu melihat terhadap sosok manusia yang dimaksud ialah Rasulullah, ya, yang dianggap derajatnya rendah, ya. Dia mengklaim bahwasanya dia telah mendapatkan kebaikan melebihi kami. Padahal kami, kata penduduk Quraisy, kami adalah tuan rumah bagi jemaah haji. Kami melayani mereka dengan memberikan air, ya, dan kami adalah pemimpin di kelompok atau kabilah kami. Antum khairun minhu. Cekau musyrikin ka Ka'ab, engkau kalian itu lebih baik darinya. Ya, qala antum khairun minhu. Maka turunlah surah Al-Kautsar ini, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itu adalah orang yang terputus rahmatnya. Kemudian ada juga riwayat yang lain masih dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah, ini surah Al-Kautsar ini adalah surah Makkiyah, ya, surat yang turun sebelum Rasul hijrah. Nah, ketika Rasul berada di Mekah, beliau memasuki pintu Marwah dan keluar di pintu Safa, bukit Safa dan Marwah. Kemudian beliau bertemu dengan seorang Quraisy yang bernama Asi bin Wa'il, ya, Asi bin Wa'il. Maka setelah bertemu dengan Nabi, Asi pun mendatangi kaumnya. Lalu kaumnya bertanya, manis takbalaka, siapa yang bertemu denganmu wahai Aba Amr? Kemudian
uh, Asi Asi pun menjawab, ya. Kemudian Asi bin Wa'il pun menjawab, oh aku bertemu dengan Muhammad. Dzalikal abtar, dia adalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Kemudian turunlah surah Al-Kautsar ini, yang terputus bukanlah Nabi Muhammad, tapi yang terputus dari rahmat Allah adalah mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, terkait dengan ayat ini ada beberapa pembahasan di kalangan ulama, ya. Yang pertama terkait dengan sholat yang dimaksud. Fasholli li rabbika wanhar. Yang dimaksud ini sholat apa, gitu. Maka para ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud ialah sholat wajib. Ada yang mengatakan yang dimaksud ialah sholat Idul Adha. Ada yang mengatakan yang dimaksud ialah sholat fajar atau sholat subuh di Muzdalifah ketika pelaksanaan ibadah haji, gitu ya. Nah, tetapi dari ragam pendapat ini jemaah sekalian, kami lebih menguatkan pendapat yang kedua tadi, bahwa yang dimaksud sholat di sini ialah sholat Idul Adha, lantaran ada kesesuaian dengan kalimat berikutnya terkait dengan penyembelihan hewan kurban. Nah, adapun bin nahar, nahar, kalau dari segi bahasa nahar itu jemaah sekalian digorok, ya. Kalau disembeli itu zabaha, menggunakan istilah zabaha, menyembelih. Nah, tapi kenapa menggunakan nahar? Lantaran umumnya masyarakat Arab dahulu mereka menyebut penyembelihan itu dengan nahar. Jadi nggak terlalu dipermasalahkan, ya, oleh para ulama. Apa yang dimaksud dengan nahar di sini jemaah sekalian? Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan nahar, menyembelih di sini ialah menyembelih hewan ketika di hari raya Idul Adha. Ada juga yang mengatakan bahwa nahar yang dimaksud ialah menyembelih unta ketika kita berada di Mina, ya, pada hari-hari haji. Ada juga yang mengatakan bahwa nahar di sini maksudnya ialah irfa yadaika ilan nahri, angkat tanganmu untuk menyembelih hewan, ya, ilan nahri inda iftitahis sholat. Nahar teh punten, nahar teh artinya tenggorokan, ya. Nahar itu diartikan dengan tenggorokan. Jadi nahar dalam ayat ini ada sebagian ulama yang mengartikan bahwa mengangkat tangan ketika akan sholat yang sejajar dengan nahar, yaitu tenggorokan, ya. Nah, kemudian ada juga pendapat yang mengatakan nahar di sini ialah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat juga, ya. Ala sodrika fis sholat, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada, ya, saat sholat. Nah, ini pendapatnya diantaranya ialah Ibnu Abbas dan Amir Asy-Sya'bi. Kemudian ada juga sebagian ulama mengatakan nahar di sini ialah menghadap ke arah kiblat ketika menyembelih, ya. Maka dari ragam pendapat ini jemaah sekalian, ya, tentunya lebih mengerucut kepada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di hari raya Idul Adha atau di tanggal yang ke-11, 12, 13 yang kita menyebutnya ialah hari tasyrik. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, ayat ini yaitu surah Al-Kautsar ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, menjadi dalil akan disyariatkannya al-udhiyah, yaitu menyembelih hewan ketika di hari raya, yang dimana pelaksanaannya itu setelah sholat Id, ya, setelah sholat Id. Nah, adapun hukum menyembelih hewan ketika di hari raya, tentunya ini konteksnya bagi yang mampu. Pertanyaannya, apa hukumnya bagi mereka yang punya kemampuan menyembelih hewan ketika di hari raya?
Maka sebagian ulama pendapat yang pertama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, yaitu amalan sunnah yang sangat dianjurkan, ya. Bagi mereka yang punya kemampuan maka berkurbanlah, karena itu sunnah yang sangat dianjurkan, ya. Adapun dalil yang digunakan di samping ayat ini jemaah sekalian, ada juga ayat hadis Nabi dari Ummu Salamah bahwasanya Rasul bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan salah seorang dari kalian bermaksud untuk menyembelih hewan atau ingin menyembelih hewan, maka janganlah menyentuh rambut dan kukunya, ya. Dalam artian disunahkan bagi mereka yang akan menyembelih hewan mencukur rambut dan memotong kuku, ya. Sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih. Nah, di sini ada kalimat wa arada ahadukum, salah seorang kalian akan atau ingin menyembelih hewan. Berarti hadis ini tidak menunjukkan akan wajibnya berkurban, tapi anjuran untuk berkurban, karena ada kalimat salah seorang di antara kalian ingin berkurban. Jadi seakan-akan Rasul memberikan pilihan, mau berkurban bagus, tidak pun silahkan, gitu ya. Nah, walaupun ada sebagian ulama yang mewajibkan berkurban bagi mereka yang mampu, ya, tapi dari dua pendapat ini kami lebih condong kepada pendapat yang pertama, bahwa hukum berkurban bagi yang mampu itu sunnah muakkadah. Nah, kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, ayat ayat yang kita bahas, yaitu ayat terakhir fasholli li rabbika wanhar, menjadi pelajaran, ya, terkait dengan bagaimana sikap Nabi dalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika menerima wahyu, ketika turunnya ayat, beliau mengagungkan hal tersebut. Beliau langsung mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dan hal ini diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi para sahabat itu ketika Allah memerintahkan, ketika Rasul mencontohkan, mereka langsung mengamalkannya. Beda hanya kadang orang di zaman sekarang, gitu ya, ketika mendapati perintah Allah dan Rasulnya, mereka bertanya, yaitu hukumna wajib atau tapi sunnah. Jadi seakan-akan mereka mencari keringanan, lamun sunnahnya tenanawan maka dikantunkan oge, gitu. Tentunya tidak seperti itu jemaah sekalian. Kemudian fasholli li rabbika wanhar, ayat ini pun menjadi dalil akan wajibnya ikhlas ketika beramal. Li rabbika, salat harus karena Allah. Menyembelih hewan pun harus karena Allah. Lantaran ayah jami menyembelih hewan karena gengsi atau tuntutan sebagian orang, orang benghar menyembelih hewan, gitunya. Nah, maka orang ketika menyembelih hewan hendaknya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hakikatnya yang sampai kepada Allah bukanlah darah ataupun dagingnya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Tidak akan sampai daging dan darahnya kepada Allah, yang sampai ialah sejauh mana ketaatan ketakwaan kita kepadanya, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, ayat ini juga menjadi dalil terkait dengan penggabungan antara sholat dan menyembelih hewan. Ini adalah dua amal ibadah yang harus ditujukan kepada Allah, ya. Kalau ada seseorang menyembelih hewan yang ditujukan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Seperti hanya ada sebagian orang menyembelih hewan yang diperuntukkan kepada bangsa jin, ya, atau roh nenek moyang, atas nama roh nenek moyang nggak boleh, karena menyembelih hewan itu bagian dari ibadah, ya.
Hakikatnya tidak boleh kita mengalirkan darah makhluk hidup melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah beliau berkata, innas salata wan nusuka min ajallil qurbati allati yuaddi biha syukrun ni'am liqouli ta'ala fasalli li rabbika wanhar fa'ata fihi ma Kata Ibnu Taimiyah, beliau berkata, sesungguhnya salat dan menyembelih hewan kurban adalah taqarrub yang paling agung, cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling besar, ya. Dan ini pun bagian dari bukti kesyukuran seorang hamba kepada Allah, ya. Bukti kesyukuran seorang hamba kepada Allah bisa dilihat dari dua amalan ini, yaitu salat dan menyembelih hewan kurban. Baik ibu bapak yang Allah muliakan, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan kalau mau ada pertanyaan disampaikan di grup WA kita ya, supaya yang lainnya bisa ikut menyimak atau bisa meraup faidah yang kita dapatkan di malam hari ini. Kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.